Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Andrian, peserta Latsar CPNS tahun 2026 angkatan 17 dari kelompok 3 dengan NDH 27. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sikap perilaku bela negara yang menjadi salah satu fondasi penting bagi kita sebagai ASN dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada negara. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan tentang sikap perilaku bela negara. Pada tahap pembelajaran ini, kita menggunakan dua metode, yaitu metode sinkronus dan metode asinkronus. Apa itu metode sinkronus? Metode sinkronus adalah metode yang terjadi secara langsung atau waktu nyata. Semua peserta harus terhubung pada waktu yang sama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Dan apa itu metode asinkronus? Metode ini terjadi secara tunda atau tidak waktu nyata. Adapun poin-poin yang dipelajari pada pembelajaran ini adalah wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Oke, langsung saja kita masuk ke teori yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan adapun peran dan fungsi mempelajari teori wawasan kebangsaan adalah mempererat persatuan, membangun nasionalisme, mencapai tujuan nasional, dan waspada terhadap ancaman. Selanjutnya, teori bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Adapun nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Oke, teori selanjutnya yaitu isu kontemporer. Apakah yang dimaksud dengan isu? Isu adalah suatu hal atau masalah yang menjadi perbincangan atau perhatian publik, baik itu dalam konteks individu, organisasi, maupun masyarakat luas. Isu itu bisa berupa pernyataan tentang fakta nilai atau kebijakan yang dapat diperdebatkan dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Berikut adalah tahapan penyelesaian isu dan teknik pemilihan isu. Tahapan penyelesaian isu itu ada 4, yaitu identifikasi dan deskripsi isu, mendalami atau analisis isu, memilah atau menepis isu, yang terakhir adalah alternatif penyelesaian isu. Dan adapun teknik pemilihan isu itu ada 2, yaitu APKL dan USG. Apa itu APKL? APKL adalah metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu sebelum dianalisis lebih lanjut. Metode ini didasarkan pada 4 kriteria, yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Sedangkan metode USG adalah metode untuk menentukan prioritas masalah dengan menilai 3 aspek, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Teknik analisis isu itu ada 2, yaitu mind mapping dan fishbone. Mind mapping adalah teknik grafis yang digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep terkait di sekitar atau masalah utama. Sedangkan fishbone adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menampilkan secara grafis semua penyebab yang mungkin dari suatu masalah secara spesifik. Yang terakhir, kita akan mempelajari teori kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan, sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, sertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa, raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara. Keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Tujuan dari keprotokolan ini adalah untuk memberikan penghormatan yang layak, menciptakan ketertiban, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan suatu acara agar berjalan dengan khidmat dan lancar. Selanjutnya, ruang lingkup pengaturan keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, yaitu ada 3, tata tempat, tata penghormatan, dan tata upacara. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, dan organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Sedangkan tata penghormatan adalah aturan pemberian penghormatan, perlakuan, dan tata tempat kepada pejabat negara, pemerintah, perwakilan asing, atau tokoh masyarakat sesuai kedudukannya. Yang terakhir adalah tata upacara. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Apa itu acara resmi? Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi, yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh pejabat negara atau pemerintah, serta undangan lainnya. Sedangkan acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden, serta pejabat negara dan undang lain. Oke, baiklah. Pada pembelajaran agenda 1 ini, membantu ASN memahami lebih lanjut mengenai wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran sikap perilaku bela negara. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman dan dapat kita terapkan dalam menjalankan tugas sebagai ASN profesional. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.